pasti dalam Dia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan hati yang bersyukur, yang bersuka cita, kami mengucapkan terima kasih kepadamu ya Bapa. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah Tuhan, ajari kami, berikan hikmat untuk dapat memahami, terlebih melakukan dan menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal 7 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudaraku yang kekasih, ada filosofi orang Batak berkata, salamandasor sega luhutan. Artinya filosofi ini ingin mengingatkan, berhati-hatilah di dalam membangun, berhati-hatilah di dalam merencanakan segala sesuatu, berhati-hatilah di dalam ingin melakukan sesuatu hal. Ibaratkan ingin membangun rumah, tentu harus membuat, menjadikan, menentukan dasar yang kokoh agar rumah itu dapat berdiri teguh. Ataupun ketika ada seseorang yang ingin berumah tangga, dia harus benar-benar memperhatikan apa yang menjadi pondasi dasar dari rumah tangga yang akan dia bangun, agar supaya rumah tangga itu tidak mudah goyah, tidak mudah hancur, atau tidak mudah tercerai berai. Sebab rumah tangga bukan persoalan 1 atau 2 hari, atau setahun atau 2 tahun, namun adalah untuk seumur hidup. Demikian juga dalam mendirikan sebuah rumah, supaya rumah itu dapat berdiri kokoh, bertahan atas goncangan badai, angin, hujan, terik matahari. Tentu harus memperhatikan bagaimana supaya rumah itu di atas dasar yang kokoh. Dan ternyata inilah contoh yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Inilah perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus untuk mengatakan, mengajarkan kepada setiap orang, kepada setiap kita bahwa ternyata firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu juga adalah dasar yang penting untuk kita ingat dalam hidup kita ini. Dasar yang penting untuk kita perhatikan. Firman Tuhan adalah dasar yang paling utama, yang paling penting, harus kita perhatikan, dan yang paling kita butuhkan dalam hidup kita ini. Sehingga Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang mendengarkan perkataan Tuhan tapi tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh. Ini perkataan Yesus yang menunjukkan dan mengingatkan kita
saudaraku, bahwa betapa pentingnya bagi kita untuk hidup dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sama seperti yang Yesus katakan, bahwa hidup manusia itu bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Karena perkataan Tuhan adalah perkataan yang membangun, menguatkan, memulihkan, memberikan semangat, memberikan pengharapan. Dan perkataan Tuhan adalah perkataan iya dan amin, pasti, benar, untuk menuntun setiap kita, mengajari setiap kita memilih berjalan di jalan yang baik, di jalan yang benar, di jalannya Tuhan. Firman Tuhan dapat berkuasa memberikan penghiburan kepada yang berduka, memberikan semangat kepada yang lemah, memberikan harapan di tengah-tengah hampir ketiada harapan. Firman Tuhan itu adalah fondasi hidup kita. Dan bagi orang yang tidak mau melakukannya, dia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir, yang rumahnya akan hancur. Semewah apapun rumah itu, semegah apapun rumah itu, sehebat apapun rumah itu, ketika pondasinya di atas pasir, di atas dasar yang tidak kokoh, pasti akan hancur. Seperti itu hidup kita. Sehebat apapun kita, sesukses apapun kita, sekaya apapun kita, ketika hidup kita tidak dibangun di atas perkataan Tuhan dan melakukan firman Tuhan, ingatlah, kita akan gampang hancur, kita akan gampang roboh, kita akan gampang jatuh, mudah dipengaruhi, mudah dihasut oleh perkataan-perkataan dunia, tipu daya iblis. Tapi ketika hidup kita didirikan di atas firman Tuhan, dan kita mau melakukan firman Tuhan, apapun perkataan orang, apapun perkataan dunia yang ingin menghancurkan dan menjatuhkan kita, maka kita tidak akan roboh, kita tidak akan jatuh. Karena ada Tuhan yang menopang kita, yang memegang tangan kita, yang menuntun kita, yang mengangkat kita untuk bangkit kembali. Untuk itu saudaraku, jadikanlah firman Tuhan menjadi tongkat dalam hidupmu, pelita dalam setiap jalanmu, penuntun, supaya kita tetap bertahan, hidup pintar, hidup bijak, dan jangan seperti orang yang bodoh. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sudah memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, untuk menjadikan firman Tuhanlah yang menjadi dasar dalam hidup kami, hati kami, pikiran kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Biarlah firman Tuhan yang menguasai hidup kami, menuntun kami, dan ajari kami Tuhan untuk tidak hanya mendengar, tapi juga harus melakukannya. Karena setiap orang yang mendengar firman Tuhan, perkataan Tuhan, dan tidak melakukannya, Yesus berkata, dia sama seperti orang yang bodoh. Tapi ajari kami Tuhan untuk bijaksana dalam hidup ini, supaya kami dapat memilah mana yang benar, mana yang tidak, agar kami mampu menjadikan perkataan Tuhan, firman Tuhan, menjadi dasar yang kokoh, yang utama dalam hidup kami. Karena firman Tuhan adalah perkataan yang dapat membangun, mengajar, menegur, menuntun kami ke jalan yang benar. Ya Tuhan, inilah hidup kami. Berkatilah kami dalam pekerjaan kami sehari-hari, secara khusus dalam satu hari ini. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukan aktivitas kami. Berkatilah juga saudara kami yang sakit, sembuhkanlah mereka Tuhan. Berikan kekuatan kepada yang lemah, penghiburan kepada yang berduka, kesembuhan bagi yang sakit. Berikan kami iman yang teguh Tuhan, untuk selalu mau berjalan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Bagi saudara kami yang bersuka cita, yang berulang tahun, yang mendapat berkat darimu, biarlah melalui tambahnya berkat itu, semakin bertambahlah pula semangat kami, iman kami, untuk percaya dan untuk mengikut Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa,
Ampunilah dosa kami Tuhan, agar kami layak meminta kepadamu, menerima berkat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat